Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdar, Stambuk 182301, kelas H Teknik Informatika. Jadi langsung saja, di sini saya akan membuat video pembahasan berdasarkan jawaban pada final matematika diskrit yang saya buat. Jadi langsung saja kita ke nomor 1. Jadi nomor 1 soalnya itu buatlah suatu graf sederhana berdasarkan matriks ketetanggaan berikut ini. Kemudian tentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut bila ada. Jadi dapat kita lihat ini adalah matriks ketetanggaannya. Kemudian langsung saja saya jawab. Jadi gambar graf yang saya hasilkan bisa kita lihat ada 5 simpul, ada 5 titik atau simpul. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu yang di sini. Jadi 0 di sini artinya tidak terhubung. Jadi A tidak terhubung ke A tidak terhubung ke B, A tidak terhubung ke C. Dapat kita lihat di sini A tidak terhubung sama dengan B, A tidak berhubung dengan C, tapi A terhubung dengan D dan E. Begitupun dengan untuk B titik atau simpul B, C, D, dan E. Kemudian diperintahkan untuk menentukan sirkuit Euler dan Hamilton dari graf tersebut. Jadi untuk sirkuit Euler dan Hamilton pada graf yang terbentuk disimpulkan tidak mengandung sirkuit Euler, namun mengandung sirkuit Hamilton. Dilihat dari pengertian masing-masing sirkuit, yaitu yang pertama kita bahas adalah sirkuit Euler. Jadi sirkuit Euler adalah sirkuit yang melewati masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Nah, setelah saya coba untuk menerapkan pengertian sirkuit Euler pada graf ini, ternyata saya tidak menemukan sirkuit Euler yang terbentuk. Lebih diperkuat lagi bahwasannya ini bukan graf Euler berdasarkan teorema tentang graf Euler itu sendiri yang berbunyi suatu graf merupakan graf Euler jika dan hanya jika setiap titik atau simpul pada graf tersebut berderajat genap. Sedangkan graf yang kita hasilkan di sini ada dua titik atau simpul yang memiliki derajat ganjil, yaitu B dan D. Kemudian kita ke sirkuit Hamilton. Jadi sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap titik atau simpul tepat satu kali di dalam graf, kecuali untuk titik atau simpul asal sekaligus akhirnya. Jadi graf ini merupakan mengandung sirkuit Hamilton. Jadi untuk sirkuit Hamilton dapat dituliskan sirkuitnya adalah dapat kita lihat ini adalah sirkuit Hamilton yang saya tuliskan. A ke E ke B, B ke C ke D, dan D ke A. Mungkin seperti itu untuk nomor 1. Dan nomor, kita langsung ke nomor 2. Jadi soalnya itu, apakah graf pada nomor 1 dapat diubah menjadi graf planar? Jelaskan jawaban Anda. Jadi sebelum saya bacakan yang ini, saya akan memberikan dulu pengertian dari graf planar itu sendiri. Jadi graf planar ialah suatu graf yang digambarkan tanpa adanya ruas yang berpotongan. Jadi dapat kita lihat tidak ada ruas yang berpotongan ya. Jadi jawaban saya itu berdasarkan gambar graf yang saya buat pada nomor 1, tidak terdapat sisi-sisi yang saling berpotongan. Jadi sehingga graf tersebut secara tidak langsung sudah membentuk graf planar itu sendiri. Jadi lanjut kita ke soal nomor 2 bagian B. Jadi buatlah sebuah graf yang isomorfik dengan graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi definisi untuk
graf isomorfik tersebut dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik jika memenuhi keempat syarat berikut. Jadi ada beberapa syarat yang harus terpenuhi sehingga kedua graf atau lebih akan dikatakan sebagai graf isomorfik. Jadi yang pertama itu adalah mempunyai jumlah simpul yang sama. Harus mempunyai simpul yang sama. Ini adalah graf yang saya buat, graf isomorfik yang saya buat. Jadi syarat yang pertama itu adalah mempunyai jumlah simpul yang sama. Kita lihat simpulnya ada masing-masing graf satu mempunyai 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian di graf kedua adalah juga mempunyai simpul 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian syarat yang kedua itu mempunyai jumlah sisi yang sama. Sisi yang sama. Kita hitung. A ke E itu satu sisi. 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Graf pertama memiliki sisi 6. Kemudian yang kedua kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan terakhir 6. Jadi syarat yang kedua juga terpenuhi. Kemudian mempunyai simpul yang sama berderajat tertentu. Jadi di graf pertama ada 1, 2, 3. Ada 3 titik atau simpul yang mempunyai derajat 2 dan 2 titik atau simpul memiliki derajat 3 untuk graf pertama. Sedangkan di graf kedua ada 1, 2, dan 3 mempunyai titik atau simpul yang mempunyai derajat 2 dan 2 titik atau simpul yang mempunyai derajat 3. Berarti syarat yang ketiga juga terpenuhi. Kemudian syarat yang keempat itu terdapat korespondensi satu-satu antara titik keduanya dan antara sisi keduanya sedemikian hingga hubungan kebersisian tetap terjaga. Jadi dapat kita lihat titik atau simpul di graf pertama berkorespondensi dengan titik atau simpul P pada graf kedua. Jadi A berkorespondensi dengan titik P, kemudian titik D atau simpul D berkorespondensi dengan simpul atau titik T. Begitupun dengan seterusnya, C berkorespondensi dengan S, B berkorespondensi dengan R, dan E berkorespondensi dengan huruf Q. Simpul Q atau titik Q. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, gunakan algoritma pewarnaan graf Wells-Powell untuk menentukan bilangan kromatik dari graf yang terbentuk pada nomor 1. Jadi langsung saja saya jawab. Untuk bentuk graf, ini adalah bentuk graf pada nomor 1. Kemudian tabel pewarnaannya ada simpul, derajat, dan warna. Jadi simpul yang di sini saya urutkan dari simpul yang memiliki derajat yang tinggi. Jadi kita lihat di sini ada titik atau simpul B yang mempunyai derajat 3, 1, 2, 3, dan simpul atau titik D yang mempunyai derajat 3, 1, 2, dan 3. Jadi B dan D masing-masing mempunyai derajat 3. Kemudian untuk titik atau simpul A, E, dan C juga sama-sama mempunyai titik atau simpul yang memiliki derajat 2. Kemudian untuk pewarnaannya, jadi di bagian B saya beri warna merah. Kemudian di bagian D saya beri warna biru. Kenapa tidak disamakan antara titik atau simpul B dan titik untuk
titik atau simpul untuk D, karena di sini terhubung langsung B dan D sehingga tidak bisa diberikan warna yang serupa. Jadi di sini untuk titik atau simpul B yang bisa sama warnanya itu adalah yang tidak memiliki keterhubungan secara langsung. Misal B dan A bisa mempunyai warna yang sama. Kita lihat B saya beri warna merah, dan untuk A saya juga beri warna yang merah. Kemudian untuk yang bagian D saya beri warna biru tadi. Saya D dan C itu tidak bisa, C dan A juga tidak bisa, D dan A juga tidak bisa, D dan B juga tidak bisa karena berhubungan langsung. Berarti otomatis D dan E bisa diberikan warna yang sama. Jadi D biru dan E biru. Di bagian C tidak bisa diberikan warna biru karena berhubungan dengan ini, dan C tidak bisa diberi warna merah karena berhubungan dengan titik atau simpul B. Jadi kita berikan warna sendiri untuk titik atau simpul C, yaitu hijau. Jadi bilangan kromatiknya itu sama dengan 3. Ini adalah pemaparan berdasarkan graf di atas didapatkan 3 warna berbeda untuk 5 simpul, yaitu warna merah, biru, dan hijau, atau bilangan kromatiknya adalah 3. Kemudian kita lanjut ke nomor terakhir. Jadi soalnya itu gunakan algoritma Prim dan Kruskal untuk menentukan pohon parentang minimum atau minimum spanning tree dari graf berbobot berikut ini. Jadi dapat kita lihat di sini jawaban untuk algoritma Prim. Jadi proses pada algoritma yang pertama atau algoritma Prim ini sampai 16 langkah. 15, sorry. Saya sampai 15 langkah. Perlu kita ketahui bahwa perbedaan antara Prim dan Kruskal ini, kalau Prim itu kita gambarkan secara berhubungan tanpa terputus, tapi memiliki nilai yang bobot yang minimum atau rendah. Jadi dapat kita lihat untuk langkah pertama saya ambil titik A dan B yang mempunyai nilai 1. Di sini dapat kita lihat A dan B mempunyai bobot 1. Kemudian di bagian kedua saya ambil A titik E, di mana juga mempunyai bobot 1. Kenapa bukan B atau B ke C? Karena B ke C mempunyai bobot yaitu 2, sedangkan A ke E lebih kecil, jadi lebih didahulukan yang mempunyai bobot yang kecil. Begitupun seterusnya sampai menghasilkan ini hasil akhir, di mana total bobot yang dihasilkan itu sebanyak 28. Kemudian untuk proses pada graf algoritma Kruskal, di sini tuh algoritma Kruskal prosesnya itu titiknya bebas digambarkan atau dibentuk.
Yang jelas dia mempunyai bobot yang paling kecil. Jadi biar tidak terhubung itu tetap bisa digambarkan terlebih dahulu. Yang jelas bobot yang digambarkan terlebih dahulu adalah bobot yang terkecil. Dapat kita lihat, saya gambarkan di bagian pertama A ke B berbobot 1, kemudian A ke E mempunyai juga bobot 1, terus C ke D. C ke D yang tidak terhubung pada graf sebelumnya, pada garis sebelumnya tidak terhubung tapi mempunyai bobot yang minimum atau kecil. Jadi seperti itu untuk proses bagian kedua atau algoritma Kruskal. Dan hasil akhirnya antara algoritma Prim dan algoritma Kruskal, nanti hasil akhirnya akan mempunyai hasil yang sama. Sama-sama mempunyai gambar seperti ini, membentuk graf seperti ini. Kemudian total bobot yang dihasilkan juga sama-sama 28. Mungkin seperti itu untuk penjelasan mengenai jawaban final matematika diskrit yang saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.